Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya. Perhatikan, dua toko roti A dan B berada di Jalan Kahuripan yang berjarak 188 meter. Misal kita gambarkan seperti ini. Toko roti A dan toko roti B. Di sebelah toko A, 8 meter ke arah toko B, ada toko Anik. Budi bergerak dari toko Anik ke arah toko B dengan kecepatan 6 meter per sekon. Misal, ada seorang yang bernama Budi berangkat dari toko Anik. Toko Anik letaknya ada di sini ya. Kita namakan saja di sini namanya Budi. Berapa jarak toko Anik dari toko A? Jaraknya adalah 8 meter. Budi bergerak dari toko Anik ke arah toko B dengan kecepatan tetap 6 meter per sekon. Kita tulis kecepatan Budi di sini. Misal, kecepatan Budi adalah V1, nilainya 6 meter per sekon. Sedangkan Hermanto bergerak dari toko A ke toko B dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Oh, berarti di sini ada temannya Budi nih, namanya Hermanto di titik A ya. Misal akan namakan Herman aja ya. Kecepatan Herman berapa adik-adik? Kecepatan Herman adalah 4 meter per sekon. Di titik ini sana V2 adalah 4 meter per sekon. Dan dipercepat dengan percepatan tetap 2 meter per sekon. Percepatan lambangnya apa adik-adik? A ya. A2, percepatan Hermanto adalah 2 meter per sekon kuadrat. Di sini ditanya adik-adik, tentukan di mana dan kapan Budi bertemu dengan Hermanto. Oke, sebelum kita lanjut mengerjakan soalnya, kakak bahas dulu pengertian dari GLB dan GLBB ya. Ada masih ingat adik-adik? GLB kepanjangannya apa? Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah sebuah gerak yang tidak memiliki percepatan, maka nilai percepatannya adalah 0. Ngerti maksud tidak memiliki percepatan ya? Artinya gerak lurus beraturan itu adalah gerak sebuah benda yang tidak tambah ngebut dan tidak juga makin lambat seperti itu. Dan gerak lurus berubah beraturan kebalikannya, ada sebuah gerak lurus yang memiliki percepatan. Nilai A-nya bukan 0. Jadi ada sebuah perjalanan sebuah benda yang bergerak itu bisa menjadi tambah lambat atau menjadi tambah cepat. Nah, perbedaannya apalagi adik-adik selain dari nilai A-nya? Perbedaannya adalah dari rumusnya ya. Misal, GLB, gerak lurus yang tidak memiliki percepatan, rumusnya adalah jarak atau perpindahan adalah nilai kecepatan dikali waktu. S sama dengan V dikali T. Sedangkan untuk GLBB, nilai jaraknya, S, rumusnya adalah V0 dikali T ditambah setengah kali AT pangkat 2. Dengan nilai V0 adalah kecepatan awal ya adik-adik. Kecepatan awal. T-nya ini adalah waktu tempuh. A-nya adalah percepatan. Baik, sampai sini mengerti ya adik-adik? Habis ini kita lanjut. Oke, kita kembali ke soal. Misal yang ditanya adalah tentukan di mana dan kapan Budi bertemu dengan Hermawanto. Karena Budi berangkat dari titik sini dan Hermawanto berangkat dari titik A dan arahnya sama-sama ke kanan, berarti Budi dan Hermawanto akan bertemu misalnya di sebuah titik yang dinamakan titik X. Kita namakan lagi titik X ya. Sekarang kita urai jarak yang ditempuh Budi dan jarak yang ditempuh oleh Hermawanto. Misal Budi bergerak dari toko Anik ke titik S, ke titik X maksudnya. Budi memiliki jarak tempuh misalnya S1. Nah, jarak yang ditempuh Budi nilainya sama dengan apa adik-adik? Karena Budi ini bergerak dengan kecepatan tetap, di sini dikatakan kecepatan tetap ya, Budi ya. Artinya Budi bergerak secara GLB ya, adik-adik. Nah, apa tadi rumus GLB? S1 sama dengan V dikali T.
Oh, berarti jarak yang ditempuh Budi adalah kecepatan tetap Budi dikali oleh waktu tempuh dari Budi. Berarti nilainya menjadi jarak yang ditempuh Budi adalah bagaimana? Jarak yang ditempuh Budi S1 sama dengan kecepatan Budi 6 ya adik-adik. 6T. T1-nya kakak ganti menjadi 6T saja ya, karena waktu yang ditempuh Budi dan waktu yang ditempuh oleh Hermawanto sama, karena mereka berangkatnya bareng-bareng. Sekarang kita urai nih, geraknya Hermawanto bagaimana ya? Hermawanto. Nah, karena Hermawanto ini bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon dan dipercepat dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat, artinya Hermawanto ini bergerak secara GLBB. Maka persamaannya Hermawanto tadi bagaimana adik-adik? S rumus GLBB sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Di sini kakak tambahin angka 2 dan angka 2 untuk menandakan itu milik Hermawanto ya adik-adik. Berarti di sini menjadi berapa adik-adik? Nilai S2 sama dengan kecepatan awal Hermawanto 4 ya. 4 dikali T ditambah setengah percepatan Hermawanto adalah 2 dikali T kuadrat. Sehingga didapatkan S2 sama dengan 4T ditambah setengah dikali 2 habis ya, 4T ditambah T kuadrat. Sampai sini sudah paham adik-adik? Baik, habisnya akan kakak lanjut ya. Baik, sekarang akan kita urai jarak yang ditempuh oleh Hermawanto dan oleh Budi. Hermawanto berangkat dari toko A ke titik X ya, tempat bertemunya Hermawanto dan Budi. Ini kita lambangkan tadi adalah S2, dan Budi bergerak dari toko Anik menuju titik X yang kita namakan tadi S1. Karena jarak dari toko Anik dan titik A adalah 8 meter, berarti bisa kakak simpulkan menjadi ini ya adik-adik. Nilai jarak tempuh Hermawanto adalah jarak yang ditempuh oleh Budi ditambah 8 meter. Karena perbedaan jaraknya tadi 8 meter ya adik-adik, sampai sini paham? Dari sini bisa kita masukkan deh. Tadi kita dapatkan berapa? Nilai S2 sama dengan 4T ditambah T kuadrat. Sedangkan nilai S1-nya adalah 6T. Kakak substitusikan ya ke dalam persamaan yang ada di dalam kotak. Maka 4T ditambah T kuadrat sama dengan 6T ditambah 8. Oke, kita pindahkan semua suku yang ada di kanan menjadi suku yang ada di kiri. Maka 4T ditambah T kuadrat dikurang 6T dikurang 8 sama dengan 0. Di sini dapatkan T kuadrat min 2T min 8 sama dengan 0. Nah, sudah kita dapatkan nih adik-adik persamaan kuadratnya. Bagaimana cara mencari nilai T? Cara mencari nilai T artinya kita harus membuat faktor-faktor dari persamaan kuadrat itu ya. Baik, maka faktor dari T kuadrat min 2T min 8 adalah T min 4 dikalikan oleh T plus 2. Nilainya sama dengan 0. Oleh karena itu nilainya bisa menjadi T min 4 sama dengan 0 atau nilai T plus 2 sama dengan 0. Jika T min 4 sama dengan 0, maka nilai T sama dengan 4. Dan jika nilai T plus 2 sama dengan 0, maka nilai T sama dengan minus 2. Nah, dari dua jawaban yang didapatkan ini, jawaban yang mungkin yang mana adik-adik? Jawaban yang mungkin adalah nilai T sama dengan 4 ya, karena nilai waktu pasti selalu positif. Artinya didapatkan T sama dengan 4 menit. Sampai sini sudah paham adik-adik? Habis ini kakak lanjutkan ya.
Baik, karena kita sudah mendapatkan nilai T sama dengan 4 menit, maka sekarang kita bisa mencari di mana jarak tempuh yang dilalui oleh Budi atau Hermawanto. Karena T sama dengan 4 menit, maka bisa kita kembalikan ke persamaan jaraknya si Budi. S1 sama dengan 6T tadi ya. Sekarang kita gantikan nilai T-nya menjadi 4. Berapa? 6 kali 4 adik-adik? Menjadi 24. 24 satuan jarak apa? Meter ya. Nah, sudah kita dapatkan deh. Artinya, jika pertanyaannya adalah tentukan di mana dan kapan Budi bertemu dengan Hermawanto, jawabannya adalah Budi akan bertemu Hermawanto ketika Budi telah menempuh perjalanan selama 4 menit, menempuh perjalanan selama 4 menit dan berjalan sejauh 24 meter. Begitu jawabannya adik-adik. Paham ya sampai sini? Baik.